Pendeta Yusuf Manubulu lagi jadi sorotan netizen nih, gara-gara menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mucikari. Allah itu nggak ada bedanya dengan mucikari. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Ya. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ya. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat, ya, sampai meniduri, ya, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat atau didukung oleh si Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Begitu umat, ya, umat yang botol, bodoh seperti itu, ya. Sebagai info, mucikari adalah orang yang menjadi perantara dalam praktik prostitusi. Dia mengatur, menawarkan, atau mengambil keuntungan dari orang lain yang menjual jasa seksual. Intinya, mucikari mencarikan pelanggan untuk pekerja seks dan mendapat keuntungan dari situ. Omongan ini viral lewat cuplikan video yang diunggah satukata.id pada 20 Februari lalu. Dalam ceramahnya, dia merujuk beberapa surat Al-Quran. Dua diantaranya surat Al-Ahzab ayat 50-51 dan An-Naba ayat 33. Al-Ahzab ayat 50-51 berbicara tentang ketentuan pernikahan yang dikhususkan bagi Nabi Muhammad. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi Nabi istri-istri yang telah diberi mahar, perempuan tawanan perang dalam konteks sejarah saat itu. Juga sepupu-sepupu perempuan tertentu serta perempuan mukmin yang menyerahkan diri jika Nabi ingin menikahinya. Lalu ditegaskan bahwa ketentuan tersebut khusus untuk Nabi, bukan untuk seluruh umat Islam. Sementara An-Naba ayat 33 dalam terjemahan ringkas Kemenak berbunyi, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Dalam bahasa Arab disebut kawaib atroba. Kawaib berarti perempuan muda yang sedang mekar atau dewasa muda. Sedangkan atroba berarti sebaya atau seusia. Ayat ini bagian dari rangkaian ayat 31-36 yang menggambarkan kenikmatan surga bagi orang-orang bertakwa. Sebelumnya disebut kebun-kebun, anggur, minuman lezat, dan suasana nyaman, lalu masuk deskripsi tersebut. Jadi frasa gadis remaja yang sebaya merupakan bagian dari gambaran simbolik tentang kenikmatan surgawi. Namun Yusuf menyatakan, lihat itu surat Al-Ahzab ayat 50-51 dan surat An-Naba ayat 33. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ia juga berkata, karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat atau Nabi Muhammad SAW. Sampai meniduri, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat, didukung oleh Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kayak begini, ujarnya. Video ini kemudian viral dan banyak warganet mendesak agar dia segera diproses hukum karena dianggap menodai agama Islam. Kita punya logika semakin waras, ini tidak laku, teman. Ya, bagaimana kita ini bisa dicekokin dengan ajaran-ajaran selangkangan? Ya, karena apa? Ini minta maaf, teman, ya. Saya tidak menghina, saya tidak merendahkan. Karena Muhammad sendiri itu urusannya cuma urusan selangkangan. Istrinya saja 11 itu yang tercatat. Ya, bagaimana dengan perempuan jarahan, perempuan rampasan? Karena Muhammad ini selalu urusannya peperangan. Jadi kalau dia kemana-mana berperang, orang yang kalah perang itu perempuannya itu boleh ditiduri. Ya, makanya pengikutnya selalu bicaranya cuma selangkangan. Ya, kalau tidak pangeran bidadari, kalau tidak bidadari pangeran. Ya, Tuhan jadi penonton di sana. Di sana siapa? Tuhan. Di surga nanti ada Tuhan. Memang Tuhan yang jadi penonton. Memang surga begini yang ditawarkan sama Islam. Ini kalau kita punya pikiran semakin cerdas, ini surga yang tidak bakal laku. Muhammad, ya, saya nggak tahu suhunya Muhammad apa Allah. Karena kalau kita baca dari hadis-hadis, sepertinya Allah ini pembantunya Muhammad. Ya, sepertinya Allah itu hanya hayalan saja, teman, ya, pembantunya. Jadi kalau misalnya Muhammad punya keinginan apa, nah nanti muncul Allah berfirman menyetujui keinginan daripada si Muhammad.
Ini yang tidak dipaham oleh agama-agama teman-teman di Islam. Tapi mereka berusaha terus menutupi. Mereka berusaha terus menutupi, teman-teman. Sekalipun kita banyak beberapa apologet Kristen bersuara menyampaikan baik yang dari dalam maupun dari luar seperti Christian Prince, tetap saja mereka ya namanya juga ajaran setan ya. Setan terus berusaha untuk membodohi teman supaya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan bisa billah, berguna kembali dengan Koles Kristus tukang muslim dari tumpang hujat laknatun alaihim ikhwan. Ya, kemunculan Koles di malam hari ini artinya ada dari tumpang hujat laknatullah yang minta diratain gitu, dikasih kenyataan yang menyakitkan untuk hujatan yang dia lontarkan kepada Islam. Siapa lagi kalau bukan pendeta Yusuf Manukmulu gitu ikhwan. Dia mengatakan bahwa Tuhan Islam itu nggak ada bedanya sama mucikari katanya. Kok jadi ke Islam gitu? Kok jadi ke Islam? Kan Tuhannya lu sendiri yang asalnya korban lalu kemudian menjadi pelaku, kan gitu ya si encus-encus ini. Tapi itu nanti kita bahas di belakang. Kita babar poinnya satu persatu dulu. Pertama soal lu bilang nggak ada bedanya sama mucikari nih ya Pak Pendeta gitu. Lu lupa ya di bilangan 31 nomor 36 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan Tuhan lu minta bagi 32 perawan khusus buat dia. Lu mucikari bukan? Itu mucikari atau maniak jatuhnya. Jadi ngapain mau ke Islam gitu loh, ketika aib yang lu katakan itu Tuhan sendiri yang melakukan. Satu. Terus yang kedua, 2 Samuel 12:11 gitu, Tuhan lu menghukum Daud dengan menggunakan Absalom untuk memprok-prok semua bundiknya Daud. Kurang mucikari apa coba ini cerita? Gua tanya ini gua tanya ini ya, bukan menghujat, ini gua tanya ini. Jangan sakit hati, karena gua tahu kalian itu gampang victim, gampang sakit hati kalau kena counter. Udah 2 ya. Jadi pertama itu bilangan 3136 terjemahan bis, 2 Samuel 12:11 itu baru mucikari banget gua rasa gitu. Jadi kenapa lu ke Islam? Kenapa lu ke Islam lu bilang begitu? Hanya Tuhan lu sendiri itu kelakuannya. Belum kalau gua kasih sneak peek, gua kasih trivia, gua kasih tambahan gitu kan. Tuhan itu punya istri. Untuk kawan Islam, ini gua kasih tahu, Tuhan yang Kristen ada istrinya, Hosea 2 nomor 2 gitu. Nah, yang lucu, istri Tuhan yang selingkuh. Lu bayangin, Tuhan punya istri, istrinya selingkuh. Kurang perkasa apa coba ini Tuhan? Itu ya, jadi udah rata itu poin pertama. Selamat datang di kebenaran. Yang kedua, dia bilang ayat-ayat Al-Quran itu cuma memuaskan birahnya si Muhammad. Itu dibilang katanya. Lah, gimana? Lu baca kitab lu sendiri wahai pendeta gitu. Yakub bininya 4, 2 budak lu bayangin. Kalau kita pakai standar metri tentang budak, maka ini kelakuannya kurang cabul apa? Kurang birahi apa ini? Lalu yang kedua, Daud ngawinin istrinya orang. Anaknya jadi anak kesayangan Tuhan. Kurang birahi apa ini cerita? 2 ya. Lalu yang ketiga ada Salomo, bini 700, bundik 300. Terus yang dibilang Nabi Islam yang birahian gitu. Apalah ini perhitung-perhitung ini? Ini udah gitu kan? Birahi, nyari pelacur, nyari apalah itu ya. Lalu ketemu sama Tamar menantunya diprot-prot juga di pinggir jalan itu. Kok malah Islam yang dibilang birahian lagunya astagfirullah pendeta. Jadinya gua bongkar-bongkar kan, jadinya kena tuayan dari apa yang ditaburkan dari perkataan gua ini. Wah, gitu memang Koles kalau udah konten. Belum nanti encus gitu kan, encus gitu. Di dunia dia nggak laku, nanti di surga dia akan menjadi objek fantasi atau objek perkawinan dari seluruh ciptaannya. Oh saudara-saudara, jangan menipu diri kita sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan orang dibaptiskan air masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang jadi majelis masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan orang mengikut perjamuan suci masuk surga. Alkitab tidak pernah mengatakan engkau sudah ditabis jadi pendeta, engkau masuk surga. Pendeta pertama yang masuk neraka, pendeta siapa itu? Yudas. Saudara-saudara, heran tidak engkau melihat pendeta masuk neraka? Saya kasih tahu, tidak heran. Di dalam neraka banyak pendeta. Sebetulnya banyak orang-orang Kristen yang tidak masuk surga. Sekalipun kelihatannya banyak orang Kristen di Indonesia 30 juta, seluruh dunia banyak orang Kristen yang tidak masuk surga karena dia tidak meneladani, dia tidak hidup di dalam kelahiran baru.